Ya, masih ada ya. Kami ini jual juga di sumur apa ya? Ya sumur. Sumur juga. Oh ya mau. Bagian timur, Ngabalu, Sarawak Kucing. Saya waktu saya jalan itu saya kamu ini dapat pengalaman dari mana? Sama cukup sudah. Kalau dengan apa yang Dr. Andes Yosef Antonius Titus Lukman Riberu. Bapak Lukman Riberu adalah putra dari anak tanah Flores Timur sendiri yang juga merupakan bakal calon bupati. Jadi pada malam hari ini kakak adik kakaknya mau berbincang dari hati ke hati. Saya tidak mau perbanyak kata, selangsung saja ke acara yang berikut, yaitu sekapur siri dari pemerintah desa atau yang mewakili kepada jiwa yang dermawan, karena terus terang bahwa kalau kita melihat di media itu bakal calon bupati yang selalu berkunjung ke desa-desa dan juga selalu berhadapan atau bertatap muka dengan masyarakat dan mendengar keluhan-keluhan masyarakat, bahkan dapat memberikan yang dia miliki untuk masyarakat. Dan ini sebenarnya satu hal yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Bapak Lukman ini. Untuk itu maka tentu Pak Lukman hadir di Watowiti di desa ini, bagi kami bahwa kami sangat bangga, bagi kami sangat bangga karena mungkin dalam diskusi nanti tentu masyarakat pasti punya keluhan, punya harapan, punya impian, mungkin akan menjadi titipan yang akan disampaikan pada malam hari ini untuk kepada Pak Lukman. Dengan hadirnya Bapak kita ini di sini malam ini, nanti Bapak bisa memberikan gambaran tentang kehadiran Bapak pada malam ini, sehingga Goleta kita semua boleh bisa berdiskusi dengan Bapak sepuas mungkin, sehingga mungkin ada harapan-harapan kita yang mungkin kita bisa titipkan lewat Bapak. Mungkin pada malam ini juga kita bisa berdiskusi bersama Bapak. Jadi mungkin pada ini saya mengakhiri dulu, selanjutnya akan berkembang pada saat diskusi. Ya, tokoh pemuda juga teman-teman dari tim saya yang bersama kita bisa bertatap muka. Yaitu yang pertama Pak dan Mikel. Saya ini kadang-kadang ingat profil itu. Ya, Pak Mikel kita itu kan Iwatobi. Mohon maaf nih, sebab saya ini kadang-kadang sudah mengenal nama saya. Nama saya itu kan JAT Lukman Riberu, Yosef Antonius Titus Lukman Riberu. Saya yakin ketiga santo inilah yang melindungi saya di tanah rantau sampai 40 tahun. Lalu SMP saya 2 tahun di Pankrasio. Tapi setelah bapak saya meninggal dunia, bapak saya itu sama-sama dengan Pak ini Felix punya orang tua, sama-sama di kantor dinas pendidikan masyarakat. Tapi setelah meninggal dunia tahun 1971, saya punya mama orang Jawa, kami akhirnya kembali ke Yogyakarta dan saya melanjutkan SMP-nya di sana di Kanisius Kaya. Lalu orang tua saya, bapak kecil saya di Sumba, mereka merasa bahwa kenapa kok kami tidak bertanggung jawab, karena kami ini kan dari pihak laki-laki, pihak bapak. Maka tadinya kami ada di Jogja, lalu kami diminta untuk ikut beliau, sehingga saya ke Sumba bersama 2 adik saya, ya. Di sana terus terang, ya saya banyak mengenal teman-teman yang ada di sana. Saya masuk di SPG Santo Alfonsus, tetapi kami tinggal di Sinar Buana, jadi sekaligus menjadi ya asuhan daripada Redemptoris untuk masuk menjadi ya, calon frater. Tapi saya rasa saya tidak layak. Oleh Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat, siapa yang ingin mau mengabdikan diri di sana, ya, sehingga ya saya tergerak. Waktu itu Sintang, ya, Kalimantan Barat secara khusus itu masih penuh rimba, ya, tahun 80-an itu. Tapi saya siap, karena jiwa sebagai seorang pendidik,
saya menerima itu dan saya membuka SMA keuskupan yang pertama di Kabupaten Sintang itu. Lalu berjalan selama 3 tahun saya di keuskupan. Setelah itu ya saya bebas, saya melamar sebagai pegawai negeri. Saya menjadi guru SMA, setelah itu seterusnya kepala SMA. Setelah itu saya menjadi pengawas di dinas pendidikan. Terus itu ya menjadi kabid, lalu akhirnya sekdis dan kepala dinas. Tapi di persilangan itu waktu saya sempat untuk menjadi anggota DPRD, yaitu tahun 1987 kita itu pegawai negeri masih bisa menjadi anggota dewan waktu itu, sehingga saya masuk menjadi anggota dewan dari 12. Nah, lalu saya lanjut, setelah jadi anggota dewan, saya mulai berpikir, ini kita ini kekurangan tenaga pendidik di Sintang, Kalimantan Barat. Kita punya banyak orang, ribuan guru yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saya kira mungkin ada juga dari sini, baik dari Flores secara keseluruhan, Sumba, Timur, mengabdikan diri mulai tahun 71. Lalu saya mulai berpikir kita harus membuat yayasan. Maka saya membuat yayasan yang pertama adalah Yayasan Nusantara Indah. Ada SMP, SMA, SMK, dan berkembang baik. Setelah dia berjalan sekitar 20 tahunan, saya membuka perguruan tinggi yang sekarang sudah 13 tahun, 13 kali menghasilkan para mahasiswa. Jadi dari perguruan tinggi inilah saya sudah menghasilkan ribuan, 3.000-an lebih ya anak-anak Dayak secara khusus. Jadi kita memberikan penghargaan kepada mereka. Guru-guru kita sudah pensiun, sekarang mereka yang menggantikan. Jadi kita bersyukur bahwa kali lalu berasal dari Nusa Tenggara Timur guru-guru kita, tapi orang NTT juga yang membuka perguruan tinggi para pendidik di sana. Jadi sekarang hampir semua pegawai negeri kita yang berasal dari sini, dari guru tadi sudah pensiun, kawin mawin campur. Banyak yang kawin dengan orang Dayak, tapi ada tapi bukan staf ahli seperti di sini. Baru setelah itu asisten, itu yang benar. Asisten 1, 2, 3, setelah itu baru kepala dinas, kepala badan dan sebagainya. Sehingga saya heran. Baik, itu nanti ke depan kita akan melihat. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, puji Tuhan, saya pernah di legislatif, sebagai juga tadi pejabat di pemerintah, juga saya sebagai seorang yang bergerak di bidang wira swasta. Tadi saya membangun sekolah-sekolah, dia sebagai pengusaha, tapi juga bukan hanya untuk sekolah-sekolah. Saya juga membangun ya industri yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan ya di sana, yaitu kopra. Kopra itu juga tadi barusan ada yang datang ke rumah dari Solo. Tetapi saya tidak siap. Kita negara ini saja mau memindahkan Jakarta sekarang ke IKN di Kalimantan, itu biaya besar. Bahkan kita mengundang investor dari luar negeri. Tahun depan yang puji Tuhan, itu Jokowi akan berdiri sebagai inspektur upacara 17 Agustus di IKN. Ini terakhir kemarin di Jakarta, saya kebetulan juga hadir di dalam di istana itu, sehingga setelah 17 saya ikut, 18 saya terbang ke sini. Ya. Itu mahal, biaya besar. Nah kita sudah APBD kecil, saya dari kita mau memindahkan lagi ibu kota dalam tumpah. Sehingga saya bilang kita tidak itu, tapi saya ingin membesarkan. Saya ingin, dan itu sudah ada LSM yang mengatakan bagus Bapak, kami sudah pernah bicarakan juga, saya tidak pernah tahu. Saya ingin ada kabupaten di Indonesia yang ibu kotanya di tengah-tengahnya ada sebuah gunung, yaitu Gunung Ile Mandiri. Jadi nanti saya ingin nanti sampai putar yang ini Batu Biti, lalu putar yang Kemie dan sebagainya, nanti kita akan melihat di mana kita akan membuat misalnya contoh stadion. Stadion itu saya sudah bilang tidak akan saya pakai, tidak akan dilanjutkan. Itu biar urusan pemerintah hukum. Karena itu kan KPK kemarin datang kan sendiri sudah bilang zona, dan itu akan menjadi masalah. Ya, maka KPK itu bukan hanya situ, yang pergi ke rumah sakit Pratama di Adenara. Saya tadi malam tuh masuk di perumahan ya. Nanti kita bicara, kita lihat nanti. Mubasir harus kita lakukan. Maka saya ingin nanti kita akan tempat. Sehingga nanti perkotaan bukan di situ. Saya tuh kadang-kadang sedih. Kok kota kita itu di kota jalan sudah sempit, ini segala macam, lalu toko-toko bedet, jadi kumuh kita itu. Sampai mulai dari sampai di depan itu pelabuhan. Sedang kita rubah. Sangat sedih saya. Sehingga Bapak Mama, kota Langkukan nanti akan menderita. Karena di tengah-tengahnya adalah gunung, dia keliling. Kita sudah punya jalur semua. Hanya tinggal nanti kita panggil desa-desa yang ada di sekitar ini pulau ini Gunung Ile Mandiri, kita duduk. Di mana semua?
Sehingga itu Bapak, kita akan lihat lagi kembali tata ruang kota kita, sehingga bisa kita atur yang bagus. Itu akan menjadi indah. Jadi orang datang tidak hanya lihat sepotong Katalaran Tuka itu di postu itu ya. Ini mudah-mudahan ke depan. Dan ini akan memberikan dampak pertumbuhan. Saya sudah beritahu, ada yang bilang, Pak, nanti kalau Bapak jadi bupati, itu Indomaret ataupun Alfamart, berdiri macam kayak ini. Saya bilang, kalau orang Tuka ada beda. Kalau kita buat itu Bapak, kita akan mematikan ekonomi masyarakat itu. Ini saya bilang, saya tidak akan mau. Itu akan selesai kita. Kita punya itu kios-kios dan segala macam yang habis mati Bapak. Betul memang ada tenaga kerja, tapi seberapa sih dampaknya? Tapi lebih banyak masyarakat yang sudah berjual barang-barang semua. Memang saya ingin nanti banyak perubahan, tapi mohon doa. Nah semua ini bisa terjadi kalau kita berhati-hati. Kalau kita mau mewujudkan Kodim baru yang sejahtera dan berhati. Nah kalau kita sudah sejahtera, kalau tidak ada macam-macam yang terjadi sekarang, ya tidak ada laporan lagi keluar atau bukan atau berita. Oh ada sekda yang ditangkap, ada pejabat ini apa namanya kan BPD. Loh ini fakta, kita tidak usah sembunyi-sembunyikan. Ya memang itu. Belum lagi nanti tidak tahu internet desa lagi. Semua. Maka kita bermartabat. Kita ini bapak malu. Kita itu bandingkan dengan Lembata. Banyak anak-anak muda kita di sini, kita yang hobi gila bola. Mungkin bapak pernah tahu dia persepsi kemana hampir tidak ada. Saya turun tangan itu. Iya, dengan Pak Ahmad John. Tapi saya bilang, kenapa ini tidak berjalan persepsi ini? Ada apa? Kan mereka kan kena sanksi. Apalagi sudah turun 25, kok tidak bisa? Itu dengan kalau baca di dalam floating dengan Lembata itu, tahu itu. Saya bukan Ahmad John hanya diam, dia tidak ini. Tapi setelah saya keras, saya bilang itu coba minta itu pejabat bupati dengan DPRD itu sumbangan uang. Nah, saya suruh Pak ini Temaluru itu, dia tanya Pak ini apa itu Mini Temaluru, dia hubungi ya di Kupang untuk bagaimana ini. Sudah mereka bilang kita bisa turunkan 25, lalu tapi hari malam itu juga harus ada dana yang harus dibuktikan bahwa mereka bisa membayar sanksi. Lalu bagaimana Pak Lukman? Sudah saya bilang, saya kirim. Langsung malam saya melalui ATM saya kirim 10 juta. 10 juta bisa dibaca di berita-berita kan. 10 juta. Habis itu baru Ahmad Johan, dia lagi 100 juta dia kasih. Itu bagus, harus begitu.